Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kesayangan kita, kajian kitab Fathul Mu'in, yang pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita karena pada minggu kemarin kita ada halangan, tidak bisa hadir di hadapan para pemirsa semuanya, dan pada hari ini kita bisa melanjutkan. Pada hari ini para pemirsa semuanya, kita akan dibimbing oleh narasumber kita, yaitu beliau Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh agama yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Untuk lebih menyikat waktu teman-teman semuanya, karena waktu sudah siang, mari kita temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, bisa hadir lagi di kantor urusan agama Kecamatan Sidarja dalam melanjutkan kajian kita. Untuk hari ini kita akan membahas apa Pak Kiai? Untuk kajian kita kali ini masih melanjutkan tentang syarat sahnya berjamaah, yang hari ini kita bahas tentang masalah keterlambatan makmum dari imam. Oke, para pemirsa semuanya, kita akan mengkaji bersama bagaimana cara sholat jamaah yang benar. Jangan sampai kita ikut sholat jamaah tapi kita tidak memperoleh fadilah daripada sholat jamaah karena kita tidak tahu ilmunya. Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita semak sampai habis kajian pada hari ini agar kita bisa memahaminya dengan maksimal. Silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wa min halan iku setengah saking surutu sihatil qudwah, ada mutakhallufin utawi orananane penggawe ngeri, an imamin saking imam biruknaini kelawan rukun loro, fi'liyaini kang bangsa penggawe karone, mutawaliyaini kang nuli-nuli karone, tamaini kang sempurna karone, bila udrin kelawan tanpa udur, kelawan tanpa alasan, ma'am ta'ammutin sartane jarak, wa ilmin lan ngerti, bitahrimi kelawan uliyeh den haromaken, takhalluf an imam biruknaini fi'liyaini. Fa in takhallafa mongko lamun ngeri sapa makmum bihima kelawan ruknaini fi'liyaini, batolat mongko batal opo salatuhu salate makmum, li fuksil mukhalafati krono bangete perbedaan. Para pemirsa yang kami hormati, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa kajian kembali, meneruskan kajian terdahulu. Dalam hal ini masih kajian tentang syarat sahnya sholat berjamaah. Kita tahu sholat berjamaah itu banyak sekali keutamaan dan
fadilahnya, akan tetapi jikalau kita tidak tahu ilmunya, itu nanti bisa saja sholatnya jamaah itu tidak memperoleh pahala sholat jamaah, bahkan bisa tidak mungkin akan batal sholatnya. Yang kita bahas kali ini adalah masalah keterlambatan makmum dari imam. Itu hukumnya apabila seseorang makmum terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li. Karena kita tahu rukun sholat itu ada rukun qalbi, rukun kauli, dan rukun fi'li. Kalau masalah rukun fi'li, rukun qalbi dan rukun kauli terlambat itu tidak ada pembahasan. Maksudnya tidak ada membatalkan atau tidak. Tetapi dalam masalah terlambat dalam rukun fi'li itu apabila makmum sengaja melakukan keterlambatan rukun fi'li dari imam, baik itu rukun yang qasir maupun yang tawil, sing penting terlambat dua rukun itu menyebabkan sholatnya makmum itu menjadi batal. Biar mudah kita contohkan, seperti imam itu sudah ruku, kemudian i'tidal, setelah i'tidal kemudian turun untuk melakukan sujud. Jadi posisi imam sudah ruku, i'tidal, terus turun untuk melakukan sujud, sementara makmum masih dalam keadaan berdiri. Berarti sudah terlambat dua rukun fi'li. Maka kalau dia sengaja tidak ada alasan, maka makmum tersebut batal sholatnya. Kalau terlambatnya makmum dari imam itu ada udzur, itu boleh untuk terlambat dari imam. Ya, kalau ada udzur. Di sini dijelaskan wa ada mutakhallufin anhuma ma'huma bi aksara min salasati arkanin tawilatin. Fala yuhsabu minha al-i'tidal wal julus baina sajdataini bi udrin aujabahu. Ai iqtada wujub dzalika takhalluf. Ada beberapa hal seseorang makmum yang wajib untuk takhalluf, terlambat dari imam, dengan bisa ditolerir dengan tidak lebih dari tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang, maka i'tidal dan julus di antara dua sujud itu tidak dihitung. Ya, kita contohkan. Misalkan makmum itu adalah bacaannya lambat karena memang tobi'iyahnya, memang lisannya tidak bisa cepat. Sedangkan imam itu bacaannya
biasalah muqtadil. Nah, atau bacaannya cepat. Makmum itu bacaannya adalah lambat. Lah, contohnya gini, makmum membaca Fatihah belum sampai selesai, ya, belum selesai. Misalkan baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena saking lambatnya, karena memang lesannya tidak bisa cepat. Sementara imam itu sudah ruku, sudah i'tidal, sudah sujud yang pertama. Nah, ini makmumnya itu baru selesai membaca Fatihah. Itu bagaimana? Nah, ini bisa ditolerir jikalau makmum itu bisa menemukan si imam dalam rukun tiga rukun tawil, berarti nanti bisa bersama imam dalam sujud yang kedua, ya rukun tawil berarti kan kalau i'tidal dihitung, ruku berarti satu rukun tawil, i'tidal tidak dihitung. Kemudian sujud yang pertama rukun tawil, kemudian setelah sujud duduk di antara dua sujud rukun qasir tidak dihitung. Kemudian sujud yang kedua. Kalau makmum yang terlambat karena udzur tadi bisa bersama dengan si imam dalam sujud yang kedua, maka sah sholatnya si makmum tadi. Nah, kemudian ada udzur yang wajib untuk takhalluf, wajib untuk terlambat daripada imam. Misalkan di sini wa ayya'lama au yashukka qabla ruku'i wa ba'da ruku'ihi annahu tarakal Fatihah. Dalam kasus makmum itu yakin atau ragu-ragu sebelum rukuknya imam, sebelum rukuknya makmum dan setelah rukuknya imam. Jadi setelah rukuknya imam, makmum itu belum rukuk, ragu-ragu, saya belum baca Fatihah, maka makmum itu wajib membaca Fatihah. Nanti kan terlambat daripada imam, tidak mengapa, bahkan harus terlambat, harus merampungkan bacaan Fatihah. Sampai mana? Ya seperti tadi, sampai nanti bisa atau tidak menemukan imam pada sujud yang kedua. Kemudian kasus lagi, makmum wajib terlambat atau memperlambat dari imam jikalau makmum itu belum membaca Fatihah. Si imam itu setelah membaca Fatihah, imam membaca Fatihah, imam itu diam, atau mungkin diamnya karena membaca suratannya sir, ya, tidak kedengaran. Makmum itu menanti, atau juga nanti imamnya itu bacaan suratannya terlalu pendek, ya. Setelah membaca Fatihah, imamnya hanya baca suratan sangat pendek, atau mungkin satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Loh, gimana ini? Ya, mungkin ada ya gitu.
belum membaca Fatihah, baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin kan baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya sudah ruku. Apa harus boleh ruku langsung menutup imam? Ditanggung oleh imam? Tidak. Ya. Makmum maksudnya, makmum itu harus rampung membaca Fatihah. Sekali lagi, makmum itu harus selesai membaca Fatihah dan harus memperlambat dari imam dalam kasus ini. Lah nanti kalau bisa menemukan imam dalam sujud yang kedua, maka sah sholatnya makmum yang terlambat tadi. Ya. Itu harus dipahami. Jadi jangan lah sudah ditanggung oleh imam, itu tidak. Yang ditanggung oleh imam dalam kasus makmum masbuk. Ya, makmum masbuk. Seperti imam ketika makmum itu takbiratul ihram, baru Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah ruku, maka bagaimana? Makmum itu harus ruku, harus ruku. Nah inilah ditanggung bacaan Fatihahnya oleh imam. Jadi kalau makmum masbuk sudah terlambat tadi, kok langsung bacaan Fatihah sampai selesai sehingga makmum itu tidak menemukan ruku bersama imam, nanti tidak dihitung satu rakaat. Ya, jadi yang terpenting kalau makmum masbuk itu bisa menemukan ruku bersama imam, itu nanti dihitung satu rakaat. Ya seperti tadi takbiratul ihram, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, imam itu ruku, langsung diselesaikan, imam itu sudah ruku, nah, kemudian nutupi. Lah berarti kan ini tidak menemukan imam dalam keadaan ruku, maka si makmum muwafiq ini harus menambah satu rakaat. Itu jadi bedakan makmum yang masbuk dan makmum yang muwafiq. Ya, bagaimana yang bacaan Fatihah yang ditanggung oleh imam, yaitu kalau makmumnya itu adalah makmum masbuk. Kita teruskan hal-hal yang bagi makmum itu wajib untuk terlambat, wajib untuk terlambat, takhalluf dari imam yang bisa ditolerir dengan 3 rukun tawil, seperti misalkan makmum itu istihol niku ketungkul napa nggih. Istihol dengan bacaan iftitah, sementara imam itu sudah hampir selesai membaca suratan. Contoh lah biar mudah dipahami, misalkan imam sudah baca lam yalid wa lam yulad, imam makmum baru takbir Allahu Akbar, tapi baca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira dan sampai rampung bacaan iftitah, imam sudah ruku. Bagaimana? Tidak boleh langsung ruku, harus baca Fatihah sampai selesai. Harus selesai. Nah ini jadi harus baca. Terus bagaimana nanti sholatnya? Ya seperti tadi,
kalau nanti selesai baca Fatihah bisa menyusul dengan imam sampai 3 rukun tawil, berarti dalam sujud yang kedua bisa bersamaan dengan imam, maka sah sholatnya. Ya, ini harus benar-benar dipahami, itu tidak ditanggung oleh imam. Jadi kalau sudah tersibukkan dengan bacaan sunat, ya, jadi kalau makmum masbuk ya harus langsung yang fardu. Seperti imam sudah baca lam yalid wa lam yulad, kalau harus baca Fatihah sebisa dapatnya. Kalau imam itu ruku ya harus ikut ruku walaupun baru di tengah-tengah Fatihah. Nah, itulah yang ditanggung oleh imam. Tapi seperti kasus tadi, si makmum itu sudah tahu imam itu sudah akhir bacaan suratan, kok ketungkul maca kabiro pada doa kita, maka setelah doa kita tidak boleh langsung ruku bersama imam, harus menyelesaikan bacaan Fatihah. Kalau dilanggar ya tidak sah-sahnya, berarti harus nambahi 1 rakaat karena rakaat yang pertama belum membaca Fatihah. Seorang makmum itu sudah takbiratul ihram, sudah melaksanakan sholat, di tengah-tengah setelah takbiratul ihram itu melamun, ya, jadi melamun lah, pikirannya ngelambiar lah, gitu kan biasa, jadi melayu. Jadi ingat yang dipikir nggak sholat, tapi entah apa yang dipikirkan. Jadi imam membaca itu seakan-akan tidak mendengar, jadi lupa bahwa dirinya itu sedang sholat, ngalamun, ya, sholatnya ngalamun, Allahu Akbar, setelah itu ngalamun, tapi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Kan secara hukum fikih kan tidak batal sholatnya, ya, tapi ngalamun. Setelah lamun Allahu Akbar, imamnya ruku, ingat, loh, saya belum baca Fatihah, ngelamun tadi, bagaimana? Apakah boleh langsung ruku? Tidak, harus baca Fatihah sampai selesai, harus sampai selesai. Nanti terlambat tidak apa-apa, bahkan harus baca Fatihah. Nanti yang ditolerir seperti sama adalah 3 rukun tawil. Lah kalau makmum itu belum selesai membaca Fatihah, sedangkan imam itu sudah bangun dari sujud yang kedua, bagaimana? Itu harus mengikuti imam, harus mengikuti imam. Nanti fal yuwafiq al imam, harus mengikuti imam. Jadi tidak bisa bersamaan dengan imam dalam sujud yang kedua, ya. Berarti harus muafik dengan imam. Nah, nanti sholatnya bagaimana? Berarti orang ini tertinggal 1 rakaat. Nanti setelah salam wajib nambah 1 rakaat.